perkenalkan nama saya Maria Ramliani dan di sini saya akan membahas tentang perbandingan praktek kecurangan pemilu di bawah rezim otoritarian di Indonesia dan juga di negara Belarus. Dalam sejarah Indonesia, Soeharto menjabat menjadi presiden terlama yaitu 32 tahun masa jabatan. Dimulai pada tahun 1966 berakhirnya kekuasaan Orde Lama, Soeharto mengambil peran menggantikan Soekarno. 1971, pemilihan umum pertama kali diadakan dan dimenangkan secara mutlak oleh Partai Golkar. 2 tahun setelah pemilu, MPR mengeluarkan ketetapan yang menegaskan perlunya fusi antar partai politik yang memiliki kesamaan. Hasilnya, hanya 3 partai politik yang diakui oleh undang-undang dan diperoleh ikut serta dalam pemilu Indonesia. Selama lebih dari 2 dekade, pemilu Indonesia diliputi oleh kecurangan yang sangat merajalela. Berkat kekuasaan Soekarno yang berkuasa, manipulasi pemilu dilakukan secara masif dan terstruktur pada pemilu tahun 1977 sampai dengan 1997. Hal ini sendiri menggunakan sistem proporsional daftar tertutup, di mana pemilih tidak dapat mengetahui calon legislatif yang akan dipilihnya. Pada akhirnya muncullah gerakan reformasi yang berhasil mendesak Soeharto untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden. Belarus seringkali disebut sebagai kediktatoran terakhir di Eropa. 2020 pemilihan presiden diadakan di Belarus. Terlepas dari kecurangan pemilu yang mencolok dan pelanggaran prosedur, hasil resmi menyatakan Alexander Lukashenko terpilih kembali untuk masa jabatan yang ke-6. Selama lebih dari 25 tahun, rezim otoriter di Belarus telah mengakar dalam sistem politik. Ini belum tentu karena orang-orang setia kepada rezim ini. Sebaliknya, itu adalah hasil dari saling ketergantungan yang dibangun antara rakyat dan sistem melalui kooptasi, konstruksi rezim otoriter, dan represi selektif terhadap siapapun yang terlibat dalam aktivitas politik publik. Pada 27 November 2020, dikatakan bahwa Presiden Belarusia Alexander Lukashenko, beliau mengatakan bahwa beliau akan mundur setelah konstitusi baru telah diadopsi.